Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, ada peristiwa masa lalu yang kita ingin mengulang kembali. Sering kita sebut dengan istilah nostalgia indah, romantika yang ingin kita mengulang kembali. Ada juga masa lalu yang membuat kita tidak mengulang kembali, membuat tidak enak pikiran dan hati kita, membuat kita malu, membuat kita sedih. Peristiwa ini seringkali disebut dengan traumatik. Dan semakin usia bertambah, masalah tidak akan semakin sedikit dari segi jumlah. Bobot beratnya tidak semakin ringan, bahkan semakin berat. Sebagai manusia, kadang kita merasa tegar menghadapi masalah. Namun sebagai manusia pula, seringkali kita merasa terhantam oleh masalah. Seringkali kita merasa dipukul oleh kesunyian hati yang luar biasa. Ada rasa hampa, ada rasa ketidakberdayaan. Yang terbaik adalah mari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, Allah yang Maha menciptakan segala peristiwa. Kita sangat faham, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Garam menjadi asin itu juga atas izin Allah. Api menjadi panas juga atas izin Allah. Kambing mengembek atas izin Allah. Ular mendesis atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka kembali firman-firman Allah yang sesungguhnya sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sebatas kemampuannya. Di antara maknanya, Allah telah memberikan energi kesabaran pada diri kita. Allah telah menitipkan energi positif pada diri kita. Allah sudah memberikan, menganugerahkan benteng pertahanan yang luar biasa untuk menghadapi masalah-masalah. Masalah adalah tamu, kita adalah tuan rumah. Kita tuan rumah dan masalah adalah tamu. Kita suguhi masalah kalau datang bertamu ke kita dengan setidaknya dua hal. Yang pertama, kesabaran. Yang kedua adalah dengan konsep bagaimana mencari solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Kita sering diingatkan, artinya tetap bersabar dan kita mesti kreatif dalam mencari solusi. Tidak diam, tidak statis, tidak mandek, terus mencari solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada. Itu. Kemudian kita faham beratnya masalah yang terasa kita rasakan. Kadang kalau kita hanya ngandalin pikiran kita, ngandalin otak kita, ngandalin tenaga kita, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah syair mengatakan, Ya Allah ya Azim, Antal Azim, Qad hammana hammun azim. Jujur, kalau ada masalah, ini adalah masalah berat. Kalau ada kesulitan berat, maka kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Asal menghadap nama Tuhan, asal menghadap ke Allah, asal menghadap mencari jalan untuk ridha Allah, Allah akan mudahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam surat At-Tolak sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Siapa orang yang bertakwa di jalan Allah, Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, solusi, baik dari arah yang disangka-sangka maupun dan juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalur takwa adalah jalan kebaikan, jalan kesolehan, jalan kebenaran, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemahaman saya pribadi, paling tidak ada dua hal.
Yang pertama, mungkin secara langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, umpamanya hutang 100.000, Allah kasih uang 100.000 untuk membayar lunas. Mungkin juga hutang tetap hutang, tetapi yang menghutangi kita memberikan tempo tunggu sampai nanti punya uang, atau juga bisa dicicil. Ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Dan makna yang kedua, paling tidak masalah belum kita temukan solusinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita lebih lapang, hati kita lebih kuat, hati kita lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ini harus yakin. Banyak orang yang kelihatannya baik ternyata gampang depresi, bahkan bisa bunuh diri. Kenapa? Karena sandarannya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala, atau sandarannya belum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sandarannya sudah Allah Subhanahu wa taala, maka siap menghadapi pukulan, siap menghadapi hantaman masalah, siap menghadapi resiko apapun. Yang penting kita berjalan di jalur kebenaran, dan kalau kita punya catatan hitam, punya catatan kesalahan, punya banyak aib, punya banyak kekurangan, hentikan kesalahan itu, kita bertobat, kita menyesal atas kesalahan-kesalahan, dan terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Percayalah, tamu masalah itu adalah tamu, kita tuan rumah, kita lebih berkuasa dari tamu, tuan rumah lebih berwibawa dari tamu, tuan rumah lebih hebat dari tamu, dan tamu itu bernama masalah. Kita hadapi dengan kesabaran dan juga dengan konsep insya Allah bagaimana merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah akan bisa kita temukan, dengan catatan sepanjang kita semangatnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat perbaikan diri, semangat untuk mencari kebaikan, kemanfaatan, semangat untuk kebersamaan dan keberbahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.